Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Loh Putu Indah Dewi Pertiwi, perwakilan dari Gugus 3. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Sang Jarat Karu. Tersebutlah seorang petapa sakti yang baik budinya bernama Sang Jarat Karu. Setiap hari pekerjaannya hanyalah mengambil biji butir-butiran padi yang tersebar di jalan. Biji butir-butiran padi itu dikumpulkannya dan dicucinya, lalu ditanahnya dan dipergunakan untuk korban kepada para dewa. Demikian yang ia kerjakan tiap hari. Ia tidak memikirkan istri, malahan hanya bertapa dan memuja para dewa saja yang ia lakukan. Karena rajin bertapa, ia pun sudah menguasai berbagai macam mantra. Ia diperbolehkan masuk ke segala tempat yang ia kehendaki. Suatu hari, ia berziarah ke Ayatanastana, tempat antara surga dan neraka, di mana leluhurnya menunggu apakah ia akan naik surga atau masuk ke neraka. Ketika berziarah ke Ayatanastana, ia melihat leluhurnya tergantung pada sebuah buloh petung. Mukanya tertelungkup, kakinya diikat, dan di bawahnya terdapat jurang yang dalam menuju jalan ke neraka. Orang akan tepat masuk ke dalamnya jika buluh tempat bergantung itu putus. Seekor tikus tinggal di dalam buluh di tepi jurang yang setiap hari selalu mengerat buku batang. Sang Jarat Karu pun berlinang-linang air mata melihat hal itu. Maka timbullah belas kasihannya. Sang Jarat Karu pun mendekati leluhur yang berpakaian seorang petapa, berambut tebal, berpakaian kulit kayu, dan tiada makan selamanya. Sang Jarat Karu pun bertanya pada leluhur itu, "Apakah sebabnya tuanku sekalian bergantung pada buluh yang hampir putus oleh gigitan tikus ini, sedangkan di bawahnya terdapat jurang yang tiada terduga dalamnya?" Seru Sang Jarat Karu. Leluhur itu pun menjawab, "Keadaan saya seperti ini karena keturunan kami putus. Itulah yang menyebabkan saya berada pada buluh petung ini. Seakan-akan sudah masuk neraka. Ada keturunanku yang bernama Jarat Karu. Ia pergi berkeinginan melepas ikatan kesengsaraan orang. Ia tidak beristri karena menjadi brahmacari sejak kecil. Itulah yang menyebabkan saya berada di buluh petung ini. Karena berada semedinya pada asrama sang pertapa," kata sang leluhur itu, "jikalau engkau belas kasihan kepada saya, pintalah Jarat Karu supaya memiliki keturunan, supaya saya dapat pulang ke tempat para leluhur." Sang Jarat Karu pun tersayat hati melihat leluhurnya menderita susah. Maka timbullah belas kasihannya. Ia pun berkata, "Saya ini Jarat Karu, seorang keturunanmu yang gemar sekali bertapa dan bertekad menjadi brahmacari. Apapun yang menjadi jalanmu untuk kembali ke surga, janganlah khawatir. Saya akan menghentikan kebrahmacarian saya dan mencari anak istri. Istri yang saya inginkan, istri yang senama dengan saya, supaya tiada bertentangan dalam perkawinan. Jikalau sudah mempunyai anak, akan menjadi brahmacari lagi. Senanglah hatimu." Demikianlah kata Sang Jarat Karu. Pergilah ia mencari istri yang senama dengannya. Ia sudah pergi ke seluruh penjuru, tetapi tidak menemukan istri yang senama dengannya. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi,
ia pun mencari pertolongan pada bapaknya untuk menghindari dirinya dari kesengsaraan. Masuklah ke hutan sunyi. Menangislah ia sambil mengeluh pada semua dewata. Berkatalah ia pada semua makhluk, "Hai segala makhluk, termasuk makhluk yang tidak bergerak. Saya ini Jaradkaru, seorang brahmana yang ingin beristri. Berikanlah saya istri yang senama dengan saya, supaya bisa mempunyai anak dan supaya leluhur saya bisa pulang ke surga." Tangisan sang Jaradkaru pun terdengar oleh para naga. Sang naga Basuki pun pergi untuk mencari Jaradkaru dan memberi adiknya Naga Nagini yang diberi nama Jaradkaru supaya berketurunan seorang putra Brahmana yang akan menghindari dirinya dari sengsara atau yang disebut dengan korban ular atau yadnya sarpa. Akhirnya Jaradkaru pun beristri Jaradkaru yang akan memberinya putra dan membebaskan roh leluhurnya dari kesengsaraan. Demikian cerita sang Jaradkaru. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran agama Hindu kita mengenal adanya 4 jenjang kehidupan yang disebut dengan catur asrama. Catur asrama terdiri dari Brahmacari, Grahastha, Wanaprastha, dan Bitsuka. Dalam cerita ini, Jaradkaru tidak mengikuti yang namanya tahapan-tahapan dari catur asrama, di mana ia langsung mencapai yang namanya tahapan Bitsuka. Setelah mencapai tahapan Bitsuka, baru ia melakukan yang namanya tahapan Grahastha atau masa berumah tangga. Nah, di sini juga terkandung ajaran Trirena yang artinya 3 hutang yang kita miliki. Trirena terdiri dari Dewa Rena, Pitra Rena, dan Resi Rena. Di cerita Jaradkaru tersebut, tugas Jaradkaru adalah membayar hutangnya kepada orang tua yang disebut dengan Pitra Rena. Kebaktian Jaradkaru dapat kita ambil dari keturutan Jaradkaru untuk menikah, meskipun ia telah mencapai tahap Grahastha, tahap Bitsuka, agar dapat menyelamatkan orang tuanya dari siksaan. Om Santi 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 Om.